Kemudian posisi takbir, ya, posisi takbir itu yang dicontohkan baginda Rasul itu sampai ketika Rasul dilihat sahabat ketika dia bertakbir tangannya nggak boleh digenggam, nggak boleh rapat juga, rapat kali ini juga nggak boleh. Dan kemudian tangannya dibilang rapat ya enggak, dibilang jarang yang enggak. Ya. Kemudian ada dua, satu yang dia sejajar dengan bahu, sejajar dengan bahu tangan kita. Ada yang satu lagi sejajar dengan apa ini namanya anak telinga ini, nah, puting telinga ini. Ada yang gini ya, nah, nggak boleh gini ya, tapi kalau perempuan dia nggak boleh terbuka. Perempuan tuh harus rapat ya. Cukup kalau perempuan ini gini aja bu, kakinya tadi rapat ya perempuan ya. Nah, Allah, perempuan ininya keteknya ini nggak boleh dilepas, dia harus dilengketkan aja. Allahu Akbar. Nah, udah. Tadi posisinya ada yang begini, sejajar dengan bahu, ya. Ada yang sejajar dengan daun telinga. Nggak boleh sampai kelewat Allah, nggak boleh. Atau misalnya gini, Allahu Akbar. Ada kan mau cepet Allah Akbar itu aja kan. Nah, itu tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian setelah kita takbir, bagi yang laki-laki sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga, kakinya ini posisi sejajar. Kalau perempuan tadi saya ulangi, kakinya rapat. Kemudian tangan ini nggak boleh dilonggarkan. Ya cukup ini aja Allah, Allah. Tapi tangan tetap menghadap ke kiblat. Ya, posisi sholat kita juga menghadap ke kiblat. Nah, kemudian setelah takbir kita Allahu Akbar. Nah, lihat posisi tangan sedekap. Posisi sedekap itu Pak, pernah nggak lihat orang sholat gini? Ada ya. Nah, yang seperti ini salah. Jadi posisi tangan itu ada 3 ya. 1, tangan telapak tangan kanan berada di atas telapak tangan kiri. Ini pertama. Kemudian yang kedua, pergelangan tangan kanan ketemu dengan pergelangan tangan kiri. 2. Yang ketiga, tangan kanan ini memegang bagian lengan tangan kiri. Nah, posisi tangan kita ada satu ketika sahabat melihat Rasul di atas dada. Jadi kalau ada orang yang sholat sedekapnya begini, jangan disalahkan, karena memang ada juga dasarnya di atas dada. Kemudian ada juga yang di atas pusat di bawah dada. Kira-kira sejajarnya beginilah itu. Nah, jadi kalau yang gini baru salah. Atau kadang ada juga yang misalnya posisinya di sini dia, ya kan? Betul Pak ya? Ada yang gini ya. Nah, saya belum pernah baca posisi yang begini ini ada dilakukan Rasulullah. Yang ada itu di atas pusat, di bawah dada, di perut, baru di atas dada. Ini dia. Jadi kalau ada orang yang sholat begini, nggak usah disalahkan, karena dia juga ada hadisnya. Yang begini juga ada hadisnya. Yang begini salah. Yang begini belum tahu, nggak tahu, belum pernah ada pembahasan. Ya, taruh di sini ya. Nah, kemudian posisi kita tadi sudah Allahu Akbar. Pandangan ketika sholat, saya ulangi lagi, tidak boleh sholat itu menghadap ke atas, apalagi nengok-nengok yang lain Pak. Karena juga makruh. Jadi fokus kita pandangan ke tempat sujud kita. Posisi badan
dia harus sejajar berdiri tegak, nggak boleh. Kadang ada juga tuh Pak, Allahu Akbar. Kecuali kalau memang uzur, dia sudah tua, kondisi tulangnya sudah mungkin keropos, agak membungkuk, itu memang keadaan apa dia, qadar dia kan, keadaan situasi kesehatan dia. Tapi kalau kita yang sehat, Allahu Akbar, kadang sampai gini lagi kan, ada yang begini. Nah, sejajarnya, sewajarnya aja, Allahu Akbar. Nah, pandangan ke tempat sujud. Ya, mau begini, mau begini, mau begini, mau begini, silahkan. Bahkan kalau Imam Malik itu di Maroko itu Pak, sholat itu ada lagi Allahu Akbar, nggak diginikan ya. Ada ini Allahu Akbar. Coba ibu lihat, bapak lihat sekali-sekali ketika mutar siaran Arab di Makkah itu, baik di Makkah maupun Madinah, ada itu Allahu Akbar, ada juga. Nah, nanti ada beberapa perbedaan tahapan sholat dari perbandingan mazhab. Baik, kemudian setelah kita tadi kan Allahu Akbar, terus setelah itu baca apa kita Pak? Baca doa iftitah. Nah, doa iftitah ini juga ada dua versi. Jadi kita supaya jangan terkejut, kalau kita kebanyakan yang sholat di sini kira-kira baca doa iftitahnya kita baca apa Pak? Hah? Allahu Akbar kabiro. Allahu Akbar kabiro, ya kan? Nah, boleh baca Allahu Akbar kabiro sampai selesai. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, atau wa ana minal muslimin. Ada yang kedua, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sampai selesai. Jadi kalau misalnya yang terbiasa pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, boleh. Pakai Allahu Akbar kabiro juga boleh. Enggak pakai dua-dua kira-kira boleh enggak? Enggak boleh. Misalnya begini, Allahu Akbar, enggak apa Allahu ba'id, enggak apa Allahu Akbar kabiro, langsung Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca Al-Fatihah, boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena doa iftitah itu bukan merupakan rukun, tapi dia merupakan sunnah. Ya, yang namanya orang beribadah itu kan, kalau kita mau ngambil fadilah amalnya, mau ngambil keutamaan daripada ibadah itu, kalau ada yang sunnah bisa dikerjakan, kenapa enggak, kan gitu. Maka alangkah baiknya, alangkah sempurnanya ibadah sholat kita kalau kita awali dengan doa iftitah.
Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Nah, bacaan-bacaannya ini pun Bapak Ibu memang perlulah pelan-pelan. Ya walaupun kita mohon maaf sudah lanjut usia, coba sekali-sekali kita perhatikan bacaan sholat kita. Kita buka buku kita di rumah, buku tuntunan sholat, macam mana bacaan Allahu Akbar kabiro yang baik dan benar. Jangan gini, Allahu Akbar. Nah, beda Pak, Allahu Akbar sama Allahu Akbar itu beda. Yang benar itu Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah, karena bukan wa, tapi Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Sama seperti takbir tadi, takbiratul ihram tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Itu dia Allahu Akbar. Kayak azan juga kadang Allahu Akbar Allah, salah. Yang betul itu Allahu Akbarullah. Karena Allahu Akbaru, ru dia ro dan baris dhamma. Allahu Akbaru. Tapi karena kita wakafkan jadi Allahu Akbar. Allahu Akbaru kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu. Jangan ini wajjahtu wajhiyah. Yang betul inni wajjahtu. Inni wajjahtu wajhiyah lilladzi faqaras samawati wal arda hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Pertama musyrikin ya, jangan muslimin. Wa ma'ana minal muslimin, gawat kita. Aku bukan orang muslim. Nah itu nanti artinya. Tapi wa ma'ana minal musyrikin, dan saya bukanlah tergolong kepada orang yang musyrik. Baru inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan alamin, alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, atau wa ana minal muslimin. Baru kemudian setelah itu baca Al-Fatihah. Ya Pak ya. Tidak ada sholat kecuali disempurnakan dengan suratul Fatihah. Ya. Sholatnya orang tidak sah apabila tidak dibacakan di dalam sholat itu surah Al-Fatihah. Maka seminimal-minimalnya kita lengkapi rukun sholat, yaitu baca surah Al-Fatihah. Contoh, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus pertanyaan, terus gini, nggak pandai baca ya. Maupun a'udzu birabbin nas pun nggak hafal ya. Inna a'toina pun nggak hafal dia. Kemudian setelah baca Al-Fatihah, karena dia nggak hafal ayat, langsung ruku. Allahu Akbar. Kira-kira sholatnya sah nggak? Sah. Sah ya. Sah. Kenapa? Baca ayat juga merupakan sunnah dalam sholat. Tapi kembali dan kembali,
ketika kita mau sholat, kita kan ingin supaya kita mendapatkan keutamaan daripada fadilah sholat kita, sehingga seminimal-minimalnya kita baca ayat itu satu ayat. Contoh begini, waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, Allahu akbar, langsung ruku. Kira-kira boleh nggak? Boleh. Boleh, karena dia sudah satu ayat. Nah, itu dia. Jadi tadi sudah takbiratul ihram, kemudian doa iftitah, mau pakai Allahumma ba'id, mau pakai Allahu akbar kabira, itu enggak masalah, dua-dua boleh. Tapi jangan pula dua sekaligus Bu, diborong. Jangan pula kalau udah Allahu akbar kabira aja lah. Kalau udah Allahumma ba'id aja. Jangan dibanting mentang apa lawat dua-dua dibaca, enggak begitu juga caranya ya kan. Pilih salah satu. Kemudian setelah itu baca Al-Fatihah. Nah, kemudian begini Bapak Ibu, baca Al-Fatihah ini kan merupakan rukun sholat. Rusaknya rukun, maka rusaknya sholat. Jadi dalam hal bacaan suratul Fatihah ini, di sini juga harus kita betul-betul memperhatikan bacaan surah Al-Fatihah kita. Karena kalau rusak surah Al-Fatihahnya, maka bisa jadi sholat kita pun bisa rusak. Maka perlu sangat kita perbaiki, kita perhatikan bacaan-bacaan surah Al-Fatihah kita. Ya. Ada itu beberapa tempat itu yang sering terjadi kesalahan dalam membaca. Misalnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebenarnya yang seharusnya itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa iya? Karena alif baris bawah, kemudian ketemu huruf ya, ianya bertasydid, ada alifnya, ya. Jadi dia dipantulkan, ianya dipanjangkan, kana ain dia di dalam dia, bukan kana budu, tapi kana budu wa wanya pendek, kana budu wa kana nasta'in. Kanas ta'in, bukan ta'in, ain dia. Ain. Tapi kalau i-nya a, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian posisi yang sering dia keliru membaca waladhdallin. Itu salah Pak. Yang benar itu do-nya panjang ya. Waladhdallin. Lamnya memang harus dipantulkan juga karena ada tasydidnya dia. Waladhdallin. Enggak boleh waladhdallin. Dallin itu salah. Yang benar waladhdallin. Amin. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kiranya memang ya kita pelan-pelan lah. Artinya kita ini kan mau menyempurnakan sholat kita Bapak Ibu. Jangan malu untuk belajar, apalagi terkait dengan hal yang bersifat dengan rukun dia, rukun sholat. Ya, termasuklah itu suratul Fatihah. Surah Al-Fatihah. Kenapa? Surah Al-Fatihah merupakan rukun daripada sholat. Kalau surah Al-Fatihahnya kita masih berselema, perlu belajar lagi. Ya. Kemudian selanjutnya, nah dalam hal sholat, ketika kita misalnya sholat sendirian, kita
bisa sholat dengan sir, nggak usah dizaharkan, ya. Tapi ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah dalam sholat. Rukun qauliyah itu adalah ucapan. Contoh misalnya begini, Bu. Allahu Akbar. Kita sholat sendiri. Allahu Akbar. Nah, ini kan qauliyah, diucapkan walaupun tidak kuat. Nah, nggak boleh misalnya ada lihat gerakan perkataan, tidak ada kan? Walaupun di dalam hati nggak sah sholatnya. Harus digerakkan pakai mulutnya. Nggak boleh mau dari mulai Allah Akbar kabiro sampai Al-Fatihah dalam hati, nggak bergerak mulut, sholatnya nggak sah. Harus digerakkan. Ketika misalnya kita sholat sendiri, minimal itu kita dengar dengan telinga kita sendiri. Nah, bahkan ketika misalnya ada tamu datang ke rumah, assalamualaikum gitu kan, kemudian kita sholat di rumah sendiri, maka bagaimana kode supaya mengetahui dia ketika kita sedang sholat? Boleh dizaharkan. Nah, boleh dizaharkan. Misalnya assalamualaikum gitu kan, sementara kita masih baca Al-Fatihah. Pas Ar-Rahman, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, boleh, supaya kode kepada tamu, oh orangnya lagi sholat, boleh, ya. Nggak bisa gini, Allah Akbar, tunggu aku lagi sholat nih, ya, jangan, batal ya. Karena apa? Mengeluarkan perkataan di luar dari bacaan sholat ketika kita sedang melaksanakan sholat, maka batal sholatnya. Contoh, Allahu Akbar, pas kita misalnya katakanlah baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba bersin, asim gitu kan. Kemudian apa doa ketika bersin? Ketika kita bersin apa kita baca? Alhamdulillah. Yang dengar yarhamu kallah. Kemudian yang bersin baca balik yahdikumullah. Ini misal ini. Pusing Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah gitu misalnya. Batal sholatnya. Ya. Jangan pula kita Allahu Akbar, ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah. Pas kebetulan kita bersin, batal sholatnya karena kita mengeluarkan perkataan bacaan di luar daripada sholat. Nah, itu dia. Kemudian ketika misalnya dia jadi imam, ya, jadi imam. Kalau ketika dia jadi imam, pas kebetulan sholat yang bersifat dia zahar, misalnya subuh, maghrib, isya, dan sholat Jumat, maka imam itu harus menzaharkan bacaannya ketika dia memulai baca Al-Fatihah sampai baca ayat, dan kemudian menzaharkan ketika takbir ke takbir dalam rangkaian tahapan proses rukun sholat. Misalnya dia imam gitu kan, dia baca niatnya pelan, bolehlah, silakanlah baca niatnya pelan, nggak pola terdengar sama makmum, itu boleh. Tapi ketika misalnya pas takbir nggak dengar jamaahnya, itu nggak boleh. Dia harus Allahu Akbar, harus didengar sama jamaahnya. Kemudian ketika dia membaca Al-Fatihah, maka baca Al-Fatihahnya harus dizaharkan. Misalnya sholat maghrib, isya, subuh, Jumat, maka sebagai seorang imam dia harus menzaharkan bacaan sholat surah Al-Fatihah, ayat pendeknya dan takbir-takbirnya, ya.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, nggak boleh juga karena merusak panjang pendek bacaan ayat Al-Quran kita, bisa merusak rukun sholat kita ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Pelan aja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin sampai waladdallin. Amin. Kemudian di dalam kitab Bulughul Maram itu ketika kita memulai baca surah Al-Fatihah disunnahkan baca ta'awudz. Misalnya kan sudah baca iftitah tadi, kemudian kita mengawali daripada surah Al-Fatihah disunnahkan baca at-ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi baca a'udzunya itu pelan aja, sir aja, baik sholat sendiri maupun berjamaah. Kemudian pas bismillahnya baru dizaharkan. Kemudian timbul pertanyaan, Pak Ustadz, ada di satu masjid dia langsung baca alhamdulillah, cuman itu sebenarnya dia dibacanya bismillahnya tapi disirkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bahkan Imam Malik itu nggak dibaca lagi alhamdulillah, langsung Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu dia. Kalau kita pada umumnya di sini Imam Syafi'i bismillahnya dizaharkan ya.